Seperti pujian ini ya Tuhan berkata, biar kami tetap cinta, biar kami tetap mengasihi Tuhan, biar kami tetap setia kepada Tuhan selalu. Biar kiranya pujian penyembahan kami ini ya Bapa, terimalah sebagai korban syukur untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa yang baik, yang penuh kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah hamba-Mu lewat urapan-Mu yang baru. Roh Kudus ambil alih setiap semua perkataan hamba-Mu. Hanya Roh Kuduslah yang berbicara, sehingga setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang mengubah kami, firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Umat yang percaya kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih. Ada haleluya. Semangat terus dalam Tuhan ya. Baik Bapak Ibu saudara kasih, kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu saudara kasih. Ya. Kalau kemarin waktu hari Minggu Bapak Ibu saya tidak berada bersama dengan istri. Memang saya punya misi dan misi untuk memproklamirkan kebenaran firman Tuhan, khususnya bangsa Batak, ya, orang-orang Batak yang ada di seluruh dunia ini saudara kasih. Karena bangsa Batak ini, orang Batak ini sudah berjumlah mungkin 11 juta zaman dulu ya, entah sekarang nggak tahu sudah berapa puluh juta saudara kasih. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih, memang saya punya kerinduan khususnya orang Batak dan juga marga-marga saya, marga si lain. Saya kalau tidak diundang saudara kasih untuk menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau hadir Bapak Ibu saudara kasih. Tapi karena mereka harus saya menyampaikan firman Tuhan, sehingga di waktu hari Minggu kemarin saya tidak berada dengan istri saya. Tapi puji Tuhan, kita boleh berkumpul di pagi hari ini jemaat GBA Berta Ministry untuk kita beribadah dan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Yesus kita akan buka dulu, yaitu firman Tuhan yang terambil di Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Cuma hanya satu ayat kita baca. Kalau sudah Bapak Ibu saudara kasih menemukan Alkitab saudara, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Ya, kalau sudah menemukan Alkitab saudara, kita akan baca 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Jadi khotbah yang akan saya bawa di sini judulnya cuma satu ayat ini Bapak Ibu saudara kasih, dan saya akan jabarkan ada 3 hal perkara untuk kita boleh mengenal Allah dengan secara pribadi. Di sini dikatakan mengenal Allah yang sebenarnya. Ya, di sini pesan daripada si Daud, Raja Daud kepada anaknya Raja Salomo Bapak Ibu saudara kasih. Karena Raja Daud adalah orang yang mengenal Tuhan. Raja Daud adalah orang yang mencintai Tuhan. Raja Daud adalah orang yang hidup bergaul intim dengan Tuhan Bapak Ibu saudara kasih. Raja Daud ini hanya penggembala domba saudara kasih, dan tidak dianggap ini sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa dengan abang-abangnya. Tetapi Daud ini memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud ini memiliki suatu
suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sekalipun dia hanya pengembala domba, yang digembalakan dombanya hanya 2-3 ekor di lembah, Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi dia memiliki suatu kerinduan untuk dia terus memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud ini memberikan satu pesan kepada anaknya, yaitu Raja Salomo, dan dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati, dan dengan rela hati. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, di sini poin yang pertama kita akan masuk, orang yang mengenal Allah dengan secara pribadi, orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh saudara kasih, hidupnya pasti tenang. Amin. Orang yang mengenal Allah dengan secara sungguh-sungguh, orang yang mengenal Allah dengan setia, hidupnya pasti tenang, saudara kasih. Bukankah Alkitab mencatat Mazmur 62? Coba kita baca dulu apa yang dikatakan Mazmur Daud di sini. Mazmur 62 ayatnya yang 2 sampai yang ketiga, Bapak Ibu, saya akan baca buat kita. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Rupa-rupanya orang yang mengenal Allah dengan secara pribadi, dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara kasih, hidupnya tenang. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, betapa malangnya nasib orang yang tidak mengenal Allah. Ada banyak orang Kristen masuk ke gereja, tetapi ketika datang masalah persoalan, dia lari dari Tuhan, saudara kasih. Dia lari dari masalah itu, saudara kasih. Inilah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, sekalipun datang masalah persoalan dalam hidupnya, dia tetap tenang menghadapinya itu. Amin. Tidak gusar, tidak takut, tidak bimbang, tidak gelisah, Bapak Ibu Saudara kasih. Ini orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, saudara kasih. Begitu malangnya kehidupannya, saudara kasih. Bukankah Alkitab mencatat Hosea, ya, dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang dikatakan Hosea pasal 4 ayat 6. Coba saya akan baca buat kita semua. Apa dikatakan Hosea? Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, saudara kasih, orang yang menolak pengajaran Allah, orang yang menolak firman Tuhan dalam kehidupannya, maka dikatakan, saudara kasih, Tuhan tidak mengenal dia satu ketika, saudara kasih. Ya, saya yakin dan percaya kita jemaat Aberta di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Amin. Orang-orang yang tenang dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun datang masalah dan persoalan, kita tetap tenang dalam kehidupan kita. Ya, orang yang tenang itu dia memiliki dasar yang kuat. Dasarnya apa? Firman Allah, saudara kasih. Ya, orang yang mengenal itu selalu dia mendengar firman Allah. Ketika dia mendengar firman Allah, dia kelola di dalam hidupnya. Lalu inilah yang dikatakan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya, di atas pondasi. Dan satu ketika hujan datang, angin badai melanda rumah itu, tidak akan rusak rumah itu. Rumah itu berbicaralah orang yang mengenal Allah. Rumah itu adalah yang dikatakan kehidupan kita adalah rumah Allah. Amin. Kalau saat ini saya lagi berproyek, saudara kasih, proyek-proyek kecil, ya. Kemarin waktu bulan 3 saya membangun kontrakan 6 pintu, Bapak Ibu Saudara kasih. Karena itu rumah saya beli rumah yang tidak ada pondasinya. Rumah yang sudah jelek, saudara kasih, ya. Lalu saya katakan kepada tukang-tukang saya, ini rumah gerobokan. Kalau dibangun rumah ini atau ditingkat, lambat dan cepat datang gempa, ya, atau 5, sekian, 4 sekian, kira-kira begitu,
Ya, itu akan rubuh rumah itu. Kenapa? Saya katakan kepada tukang saya, karena dia tidak ada pondasinya, apalagi tidak ada cakar ayamnya. Oh begitu ya Pak, bongkar semua, buat cakar ayam, gali dalam-dalam. Kita beli cakar ayam yang lebarnya 60 kali 60, udah cukup lah, karena luas tanahnya hanya 70 meter. Ternyata saudara kasih, ketika itu sudah berdiri lalu dicor, didak saudara kasih, itu nggak tanggung beratnya itu, ya, berapa puluh ton berat bangunan itu saudara kasih, ya. Ketika saya naik ke atas, saya lihat, wah luar biasa kokohnya, luar biasa gagahnya saudara kasih. Rupa-rupanya rumah itu harus ada pondasinya. Kalau tidak ada pondasinya, rumah itu lambat dan cepat akan rubuh adanya. Ketika datang badai, ketika datang gempa dan sebagainya, dia akan retak saudara kasih. Ya seperti begini di gereja kita ini retak. Ya, dia bergeser, dia punya pondasi saudara kasih. Jadi kalau pengenalan kita, dasar pengenalan kita akan Allah, kalau ada masalah datang dalam kehidupan kita, maka kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan. Dan inilah yang dikatakan orang-orang Kristen yang mendengar firman Allah, yang pergi ke gereja tetapi tidak mengelola firman Allah dalam hidupnya. Dikatakan Injil Matius tadi saudara kasih, bahwa dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Satu ketika datang hujan badai melanda rumah itu, sangat hebatlah kerusakan rumah itu karena tidak ada pondasinya. Bapak Deborah adalah seorang ahli bangunan. Ya, dia punya kontrakan berapa pintu saudara kasih. Tidak perlu dia panggil tukang, dia sendiri bisa menukangi saudara kasih. Ya, dia buat dasarnya, dia buat pondasinya saudara kasih. Memang pondasi itu tidak nampak, tidak kelihatan pondasi itu. Ya Bapak Budi ya, kalau melihat menara yang tinggi atau apartemen-apartemen yang tinggi, tidak kelihatan pondasinya. Yang kelihatan hanya tingkatnya. Bertingkat-tingkat sampai ratusan tingkat saudara kasih, seperti pencakar langit. Tetapi pondasinya tidak kelihatan, cakar ayamnya tidak kelihatan, karena tertanam begitu dalam. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita mengenal Allah itu harus tertanam dalam-dalam. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Boleh juga suaranya Bu Sieni ya. Kalau yang sama Tuhan itu harus terbaik saudara kasih kita berikan. Yang terbaik kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang mengenal Allah yang sesungguhnya itu selalu memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, ya, yang sejati kepada Allah. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita persembahkan harta kita kepada Tuhan. Sebelum di hari Minggu pagi-pagi kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah membuat satu posisi untuk kita bersajud teduh berdoa kepada Tuhan. Ketika itu kita mulai mandi pagi-pagi. Kita harus sudah mempersiapkan baju kita warna merah atau warna putih yang harus kita siapkan untuk Tuhan saudara kasih. Karena itu perlu kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu korban syukur kita saudara kasih. Persembahan yang benar kepada Allah itu adalah kehidupan kita. Dan ini yang dikatakan Raja Daud kepada Raja Salomo anaknya. Kenallah Tuhan Allahmu. Supaya kenapa? Supaya kita tenang dalam hidup ini. Amin. Tidak gusar. Ya, tidak gusar lagi hidup kita. Dikit-dikit kita khawatir, dikit-dikit kita takut. Bagaimana nanti anak kita, bagaimana nanti pendidikannya, bagaimana masa depannya, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kesehatan kita, bagaimana masa tua kita. Tenang, amin. Yesus mengatakan tenang, jangan takut. Kita harus tenang dalam hidup ini. Menghadapi situasi zaman sekarang ini kita harus tenang. Ya, walaupun mungkin dunia berkata semakin digoyang, ya, ekonomi semakin digoyang, cabai naik, tomat naik,
bawang merah pun naik, semua bagian-bagian dapur naik semua. Ya karena saya juga tahu dan mengerti harga-harga cabai dapur dan sebagainya saudara kasih. Karena saya juga bagian koki, sampai saat ini tidak tamat-tamat, tidak lulus-lulus, terus sampai ajal menjemput. Begitu juga kita mengikut Tuhan itu, amin. Ya, tidak ada tamat-tamatnya, harus tetap setia kepada Tuhan. Dan inilah yang dikatakan Raja Daud kepada anaknya Salomo, dia akan memiliki ketenangan dalam hidupnya. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Makanya ibadah itu sangat penting saudara kasih. Makanya dikatakan jangan engkau meninggalkan ibadah-ibadah yang kau telah biasakan. Bukankah Raja Daud mengatakan begini kepada anaknya Salomo, Bapak Ibu? Ya, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Kita cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kalau kita tidak cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, maka kehidupan kita akan penuh dengan ketakutan. Kehidupan kita akan penuh dengan kekhawatiran. Bayangkan 12 jam. Ya dikali 7 hari. Udah pernah mungkin dulu saya sampaikan itu. Berapa puluh jam seminggu itu pikiran kita pikiran duniawi. Ya, taruhlah mungkin dipotong 12 jam, 24 jam sehari itu. Ya dikalkulasikan 7 hari saudara kasih. Ya 12 jam dikurangin selama 7 hari. Berapa jumlahnya itu Jo? Bagian matematika. Pikiran kita pikiran duniawi. Mungkin 50 jam di otak kita ini duniawi. Yang digerogoti dengan kekhawatiran, yang digerogoti dengan fenomena-fenomena zaman sekarang ini saudara kasih, ya, yang tidak menjanjikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pikiran dan hati kita perlu kita isi dengan firman Tuhan, supaya kita jangan takut dan khawatir, supaya kita tenang untuk kita beribadah kepada Tuhan, tenang mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih, amin. Ya, kita harus tenang. Yang jelas harus ada dasarnya. Ya, bukankah Rasul Paulus pernah berkata, aku adalah seorang ahli bangunan dan aku meletakkan dasar bangunan itu di atas pondasi. Meletakkan dasar bangunan itu di atas nabi-nabi, di atas rasul-rasul, di atas gembala-gembala, penginjil-penginjil dan pengajar. Makanya kalau dasar gereja itu saudara kasih terus diletakkan, ya, melalui pondasi, yaitu hamba-hamba Tuhan. Seperti Pak Gembala, Pak Yono seorang penginjil, ya, atau Ibu Yono mungkin seorang rasul, ya, walaupun dia seorang tukang urut, ya, kelihatan manusia nggak seperti rasul, ya, atau mungkin seperti si Ferry, seorang nabi saudara kasih, harus dia tegur orang yang bersalah, tidak peduli tua atau muda, ya, putih atau hitam rambutnya, ya. Kalau nabi itu nggak peduli dia, ya. Dia selalu menegur, mengingatkan. Jadi di dalam gereja itu harus ada yang kelima ini jawatan ini. Ya, harus ada penginjil sebagai penerobos, harus ada gembala yang mengayomi, yang membalut, yang merangkul domba-domba ini. Kalau domba-domba ini kira-kira hilang, harus dicari oleh gembala ini. Kalau domba-domba ini sakit, sudah kurus, tidak ada vitaminnya, harus dikasih vitamin. Ya, jangan salah persepsi Ibu Seni ya, bukan vitamin yang ada di apotek sana, vitamin A, B sampai Z, atau makan yang enak-enak, tidak. Vitaminnya adalah firman Allah, amin. Ya, supaya domba-domba itu gemuk, supaya domba-domba itu jangan takut, jangan khawatir, supaya domba-domba itu tenang hidupnya, mencari rumput yang hijau saudara kasih. Ya, inilah seorang gembala. Seorang pengajar, dia mengajar, ya. Ini fungsi-fungsi jawatan ini. Jadi itu sebabnya saya mau katakan kepada Bapak saudara kasih, dasar gereja itu dibangun di atas pondasi saudara kasih, supaya ada yang membangunnya dikatakan emas, ada yang membangunnya di atas kayu, ada yang membangunnya di atas perak, dan ada yang membangunnya di atas besi. Ada yang membangunnya di atas rumput saudara kasih.
Ya, berbeda-beda cara membangunnya. Tapi satu kelak dia akan diuji. Mana yang keempat itu dibakar. Ketika dia terbakar berarti tidak tahan uji. Amin. Kalau emas dibakar kira-kira hangus enggak? Debu enggak? Tetap dia menjadi emas yang murni. Kalau besi dibakar bagaimana? Tetap menjadi rumput apa jadi besi? Tetap jadi besi. Kalau dibakar itu tembaga ataupun mungkin perak, dia tetap menjadi tembaga dan perak. Jadi kalau saudara masalah persoalan yang datang bertubi-tubi, tetap Ibu Seni ada Kristus di dalam hatinya. Amin. Tetap setia datang kepada Tuhan. Tetap tenang karena ada dasarnya. Jadi orang yang memiliki dasar hidupnya tenang. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir. Di zaman pandemi ini, apapun yang terjadi, tetap tenang. Yang tetap kita setia. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Yusuf juga mengalami ketenangan dalam hidupnya. Sekalipun persoalan yang datang menerpa Yusuf, Yusuf itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yusuf itu adalah orang yang mengenal Allah saudara kasih. Orang yang mencintai Tuhan. Sekalipun dia dijual sama orang Ismail, dijual oleh abang-abangnya saudara kasih, hanya 10 keping perak saudara kasih. Ketika dia dijual, lalu ditampung oleh Raja Potifar, saudara kasih. Ketika ditampung saudara kasih, apa yang terjadi? Dia difitnah dengan istri Potifar karena dilihat elok dan gantengnya, imut-imut si Yusuf ini saudara kasih. Dia tidak mau tergoda saudara kasih. Ya, seluruh harta yang ada di dalam istana ini sudah diberikan kepadaku, sudah dipercayakan kepadaku oleh tuanku. Cuma hanya kau, karena kau istri Potifar, yang tidak dipercayakan kepadaku. Masakan aku berbuat sesuatu yang aneh-aneh dengan engkau? Aku ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Aku ini adalah orang yang mengenal Allah yang sesungguhnya. Tolong aku diperkosa. Terjadilah 285 kalau hukum undang-undang KUHP saudara kasih. Ini batunya. Ya. Ini apanya? Ini buktinya. Saya sudah diperkosa, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Yusuf tetap tenang. Amin. Hidupnya tetap tenang. Sekalipun masalah persoalan tetap tenang. Jadi kalau rumah tanggamu sedang mungkin saat ini goyah, harus tenang menghadapi. Amin. Kalau suamimu tidak ke gereja, engkau ke gereja. Jangan gara-gara suamimu nggak ke gereja, kau nggak ke gereja. Mau sama-sama masuk neraka? Mau kan? Ke surga itu nggak boncengan, bapak ibu. Amin. Saya sama istri saya juga begitu. Ya udah, saya ke Aberta lah, setahun baru ke Aberta mereka. Saya nggak pernah paksa. Jangan dipaksa-paksa, berat rasanya. Kan ada lagu duniawi begitu. Jadi nggak boleh dipaksa-paksa. Doakan dia, topang tangan malamnya itu. Jangan dicerewetin, jangan diinjili lagi. Nanti kalau salah injilin nanti sama seperti dikatakan dalam Alkitab. Jangan berikan barang yang kudus kepada babi. Nanti kau dicabik-cabik dan dikoyak-koyak. Ya, barang yang kudus firman Tuhan. Bertobat engkau, bertobat ke gereja kau. Kalau kau nggak ke gereja, papi, mak sayang, nanti begini begono. Jangan, cukup didoakan. Atau cukup dirimu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sendirinya nanti akan mengikut. Suamimu akan mengikut, istrimu akan mengikut, anak-anakmu akan mengikut kepada Yesus saudara kasih. Ini kunci rahasia. Ya, Yusuf tenang dalam hidupnya. Sekalipun dia dijual oleh abang-abangnya. Pertama dia dimasukkan ke dalam sumur oleh karena kecemburuan mereka. Karena Yusuf disayangi oleh bapaknya saudara kasih siapa. Ya, dijual dia, dimasukkan ke dalam sumur, dijual dan dimasukkan ke dalam penjara, tetap tenang. Tetapi ketika masalah persoalan itu, karena dia tenang, dia mengenal Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar kepada Yusuf, sehingga Yusuf dipercayakan lagi sebagai menteri. Ya, pada masa itu semua abang-abangnya datang sujud koko-kokonya, menyembah karena sudah kelaparan di Yerusalem saudara kasih. Kasih gandum ini kepada abang-abangnya. Jadi hidup kita harus tenang. Daniel juga orang yang tenang. Dia tidak terpengaruh saudara kasih, ya, dengan makanan-makanan. Tidak terpengaruh.
Dengan makanan-makanan raja itu, Raja Nebukadnezar tidak terpengaruh. Dia tetap berpegang teguh. Sekalipun aku hanya makan sayuran, tidak memakan makanan daging yang disiapkan oleh raja. Tetapi ketika diuji sore kasih perawakan daripada Daniel, Daniel semakin ganteng, semakin gagah, ya. Kolesterol yang gemuk itu hilang semua, karena kan sudah berpuasa sore kasih, ya. Makanannya hanya sayur, ya. Dia tidak memiliki pendirian yang pelin-pelan sore kasih. Pendiriannya teguh sore kasih, ya. Tidak memakan makanan raja, karena makanan-makanan Raja Nebukadnezar itu sudah dipersembahkan kepada setan, ya. Jadi kalau saudara, ya, kalau kan orang-orang Chinese ini masih ada budaya-budaya tradisi-tradisi itu, karena bapaknya Konghucu, ya, yang ada mungkin sesajennya, ada buah-buah di dalamnya, ya, buah apel atau buah anggur dan sebagainya, sudah dipersembahkan, dimakan setan lah sarihnya. Ketika dimakan setan sarihnya, disuruhnya lah anak-anaknya makan buah itu, ya, cuma hanya ampasnya yang dimakan. Akhirnya jadi kerasukan setan jadinya. Ada begitu. Saya layani waktu itu, waktu itu saya masih praktek di tahun 2000 sore kasih di daerah Tegalalur pada masa itu. Ya. Pendeta ini menengking setannya nggak lari. Ya. Lalu saya bilang sama pendeta ini, "Oh, Bapak pendeta, udah cukup lah, biarkan saya yang berdoa dulu. Sudah datang itu yang punya rumah ngambil daun singkong. Kalau menurut budaya orang Batak, tradisi orang Batak, kalau orang kerasukan setan itu dilangkai 7 kali. Memang menurut Alkitab. Tapi ada yang anehnya, diambil daun singkong malam-malam sore kasih. Daun singkong yang tumbuh itu dipetik karena ada embun-embun di situ kan. Nah, embun itulah digini-giniin, dipir-pir namanya. Ya. Digini-giniin berkeluar setannya. Saya bilang jangan sampai daun singkong itu mengusir setan itu. Nanti semakin kental budaya orang Batak itu sore kasih. Saya bilang stop. Saya katakan yang punya rumah, hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan itu. Hanya Yesuslah yang dapat memulihkan itu. Ketika setannya keluar, saya tanya sore kasih. Saya interogasi ini perempuan ini, masih umur 25 tahun. Kenapa kamu kerasukan setan? Ada apa kamu kerasukan setan? Saya disuruh mama saya pergi belanja buah apel, buah anggur dan sebagainya, dan dipersembahkanlah kepada Tuhan mereka, dewa-dewa mereka. Sesudah itu dia makanlah. Ternyata mulai tadi pagi setan sudah menunggangi dia sore kasih, ya. Jadi makanya saya mau katakan kepada saudara, orang yang mengenal Tuhan itu jangan sembarangan lagi, ya. Kalau ada makanan didoakan, amin, ya. Siapapun yang kasih doakan. Belum tentu saudara yang kasih. Orang pedagang-pedagang yang di kaki 5 itu kok laris banget baksonya. Pernah saya dengan ibu istri saya di daerah Cakung sana, itu luar biasa penuhnya, itu pemilik bakso, ya. Penasaran ibu Elista sore kasih, ya udah kita mampirlah. Ketika kita makan baksonya nggak enak, ya, ini ada apa ini, ya. Tapi kita doakan dulu supaya dikuduskan, disucikan bakso itu. Ternyata biasalah pakai opo-opo, ya, pakai mantra-mantra sore kasih. Saya pernah begitu melihat masalahnya di dekat rumah saya. Saya kan pagi-pagi kalau saya nggak ada proyek, saya olahraga pagi. Jam 5 saya sudah jalan kaki sore kasih di Tanah Merah. Tapi ada saya lihat ibu-ibu pakai kerudung sore kasih. Diambil aqua, digini-gini sore kasih, ya. Nah, digini-gini air itu sore kasih. Karena nasi uduknya di tengah-tengah di mejanya. Ya, saya mulai bertanya dalam hati saya, ada apa ini? Ternyata begitu banyak orang buat penglaris, ya. Ya, banyak orang membuat mantra-mantra, sihir-sihir dan sebagainya supaya dipanggillah pelanggan-pelanggannya. Jadi perlu didoakan. Itu sebabnya dikatakan di sini, Daniel ini tidak memakan makanan raja yang sudah dipersembahkan sore kasih, ya, kepada menteri-menterinya. Dia bilang cukup saya hanya makan sayur saja. Tapi ketika itu perawakannya bagus sore kasih, ya, sangat bagus, sehat, ya. Jadi jangan kebanyakan makan daging, Bu Seni. Ya, kalau ada di sana, jangan kebanyakan makan daging. Ya, karena usia kita sudah 60 tahun. Perlu kita jaga. Bila penting sayur makanan kita. Ya, sayur buah sore kasih.
nasi dikurangin supaya kita sehat. Amin. Jadi poin yang pertama ini saudara kasih, orang yang mengenal Allah itu hidupnya tenang. Seperti Yusuf dia tenang, seperti si Daniel dia tenang. Tapi jikalau dia memiliki dasar yang kuat, dia memiliki pondasi yang kuat, dia memiliki pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh, maka hidupnya akan tenang. Jadi jangan pernah kita gusar, jangan pernah kita khawatir dan takut untuk masa tua kita. Yang kita tetap setia mengenal Allah. Ibu Yono, Pak Yono, bagaimana masa tua saya? Tuhan pasti pelihara. Burung udara Tuhan pelihara. Tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dikatakan Injil Matius pasal 6 ayat 25. Apalagi Ibu Yono dan Pak Yono yang siang malam berseru kepada Tuhan. Bukankah Pak Yono, Ibu Yono jauh lebih daripada bunga di bakung yang ada di kebun? Ya, tidak seindah daripada pakaian Salomo. Lebih indah pakaian bunga di bakung, tapi bunga di bakung tidak dihiasi, tidak dipelihara, tidak dihiasi dan tidak dipelihara saudara kasih, tapi dia tumbuh dengan indah. Apalagi saudara dan saya, amin, yang selalu memuji-muji Tuhan setiap detik, setiap hari, setiap jam. Jangan tinggalkan Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Inilah orang, ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Boleh kita usaha, tapi kita harus berkomitmen. Bagaimana kita waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Saya begitu saudara kasih. Ya, kalau saya contohnya nih disuruh guru sekolah minggu, masih mau saya. Karena saya dulu mantan guru sekolah minggu. Ya, saya juga waktu di Puncak ngajar sekolah minggu juga. Sore-sore ngajar sekolah minggu. Ya, nanti hari minggunya itu jam 10 kita ibadah raya saudara kasih. Jadi kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara kasih, orang yang mengenal Allah adalah orang yang kuat, ya, yang kuat saudara kasih. Orang yang mengenal Allah itu pasti kuat saudara kasih. Ya, coba kita melihat dulu seperti bagaimana dikatakan Ibrani pasal 13 ayat 5. Orang yang mengenal Allah itu pasti kuat, tidak akan pernah loyo, goyah dalam hidupnya. Karena kenapa dia kuat? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang menopang hidupnya. Kalau tidak ada firman Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa melangkah. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Bapak Saudara kasih. Hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ibrani pasal 1 ayat 3. Saya akan baca buat kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa dikatakan di sini bahwa firman Allah itu menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi kita ditopang. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan, sebab firman Tuhan menopang tangannya. Siapa di sini nggak pernah jatuh? Kita semua pasti pernah jatuh. Jatuh bukan karena kita mengangkat aqua, jatuh dikategorikan tidak. Jatuh di dalam dosa. Jatuh, dosa ini banyak saudara kasih, termasuk Ridwan Silain jatuh. Tapi tidak sampai tergeletak, sebab firman Tuhan yang menopang kita. Amin. Ya, Tuhan sendiri yang menopang kita. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya, tidak sampai tertidurlah saudara kasih. Masih bisa begini, ya. Masih bisa kita bangkit saudara kasih. Tapi kalau orang yang sudah tergeletak, saya khawatir orang itu tidak akan bisa bangkit kembali lagi. Ya, itu perlu topangan. Topangan apa? Topangan firman Allah Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, topangan firman Tuhan ini saudara kasih. Setiap orang yang ditopang dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, ya, pencobaan-pencobaan yang saudara alami tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatanmu, tapi Allah memberikan jalan keluar kepada engkau saudara kasih. Ya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita, saya akan percaya kalau kita hidup dengan kebenaran firman Allah, tinggal dalam kebenaran firman Allah, kita pasti kuat adanya. Bukankah Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara kasih, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, coba kita melihat dulu 2 Yohanes pasal 1.
Terus di Ibrani ya, ke depannya lagi. 2 Yohanes pasal 1. Orang yang kuat di dalam hidupnya, dia ditopang oleh kebenaran firman Allah. 2 Yohanes, bukan 1 Yohanes ya. 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Saya akan baca buat kita semua. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Berarti dikatakan di sini, setiap orang yang tidak tinggal dalam Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dikatakan barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Bagus ya, luar biasa firman Tuhan ini sore kasih. Jadi perlu topangan itu dalam kehidupan kita. Perlu firman Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita, melekat di hati kita, melekat di pikiran kita, sehingga firman Tuhan itulah yang mengontrol kita, yang memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Bapak Saudara kasih ya, ini yang dikatakan. Bukankah juga dikatakan Yohanes pasal 15 ayat berapa itu? Kira-kira ayat 3 mungkin atau 4 Saudara kasih. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, kata si Daud, namun Tuhan tetap menolong engkau. Jadi poin yang kedua ini Bapak Saudara kasih, bagaimana kita mengenal Allah yang sesungguhnya? Ketika kita mengenal Allah dengan sesungguhnya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan yang baru. Ya, selalu baru kasih setia Tuhan dikatakan. Ya, selalu baru. Dikatakan ratapan. Setiap pagi selalu baru. Rahmatnya selalu baru. Kasih setianya tidak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Kalau selalu baru dalam hidup kita juga baru, pikiran kita baru, hati kita baru, Saudara kasih. Semua baru, Saudara kasih. Maka ada damai di dalam hidup kita. Ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dan inilah pesan daripada Raja Daud kepada Salomo. Ya, dikatakan kenallah Tuhan Allahmu itu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Carilah dia, maka kamu akan hidup. Jangan kau menjauhkan dia. Kalau kau menjauhkan dia, maka dia akan menolak engkau. Itu sebabnya kita cari dia. Kita utamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Kalau kita utamakan Tuhan lebih daripada segalanya, Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu Saudara kasih, kalau 3 hari nggak makan nasi, bagaimana Pak Yono? 3 hari nggak makan nasi, lemas. Jujur ya, semua kita ini kebutuhannya adalah makan nasi. Itulah orang Indonesia. Nggak seperti orang Barat. Kalau orang Barat kue atau daging Saudara kasih. Ya, coba kalau seperti saya dikasih makan kue. Seperti istri saya ini, istri yang cantik ini Saudara kasih. Kalau ada kue bolu di rumah itu, ya, itu habis saya hajar. Saya makan semua, tapi nggak kenyang-kenyang, nggak puas. Ya, nggak puas. Datang istri saya, lu banyak banget sih makan kue bolu, makan nasi kek katanya. Orang nggak ada nasi. Akhirnya nasi dibeli ke warung Saudara kasih, pecel lele. Ketika saya makan nasi itu cuma hanya segini, pakai pecel lele, wah mantap, puas adanya. Selesai. Ternyata ini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak makan firman Allah, maka kita akan lemas. Kita akan loyo Saudara kasih. Tidak ada lagi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada lagi vitamin yang datang dalam hidup kita. Ini vitamin ini, vitamin D, vitamin C-nya berdoa. Ya, itu satu paket Saudara kasih. Berdoa dan baca firman. Makanya ada lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Masih kencang suaranya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Supaya gak ngantuk ya, harus ada ekspresinya. Jadi kalau mau bertumbuh, ternyata kita harus doa setiap hari. Itu bumbu-bumbunya. Datang lagi bumbu-bumbu kedua, dengan baca firman Tuhan. Datang lagi bumbu-bumbu yang ketiga, dengan memuji-muji Tuhan. Ya. Jadi kesukaan kita hanya memuji Tuhan.
Ibu Dobora suka memuji Tuhan, tapi nggak tahu saya dia suka baca firman atau enggak. Tapi yang jelas saya dengar dia suka memuji Tuhan, saudara kasih. Jadi poin yang kedua ini, saudara kasih, dia tidak takut. Ya, apapun masalah persoalan, dia terobos beribadah kepada Tuhan. Mau tanah merah, mau ditutup, mau dicor, saudara kasih, dia ambil jalan pintas. Mau terbang pakai sayap boleh. Ya, saudara kasih kemarin sudah dapat informasi itu. Tanah merah mau ditutup, mau dicor. Jadi nggak boleh keluar masuk. Wah, ini mau ke gereja dari mana? Mutar dari Semper, saudara kasih. Tapi pagi-pagi saya cek dulu, ya. Jam 8 saya cek, Pak masih bisa lewat Pak? Masih. Tapi khusus motor masuk gang-gang. Kita kontrol dulu, saudara kasih. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, hidup kita harus selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, saudara kasih, kita kembali kepada dua Tawarik tadi, satu Tawarik tadi ayat 8, supaya kita akan baca dulu sekali lagi ya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia membuang engkau untuk selamanya. Dan yang kedua, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut. Takutlah kepada Tuhan, ya. Dan yang ketiga, takutlah kepada Tuhan. Jadi orang yang takut kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih, maka Tuhan memberikan hikmat, kekuatan yang baru, ya. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, saudara kasih. Takut akan Tuhan ini, saudara kasih, harus tetap kita setia. Setia terus melayani Tuhan. Itu definisi daripada takut akan Tuhan. Ya, bukan hanya dalam arti kita buang dosa, tetapi definisinya juga kita harus tetap setia datang kepada Tuhan. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah itu hidupnya harus takut kepada Tuhan. Hormat akan Tuhan, saudara kasih. Coba kita melihat dulu Malaiki pasal 3. Ya, ini orang yang takut akan Tuhan. Malaiki pasal 3 ayat 16. Ada banyak orang takut akan Tuhan dikatakan, padahal sebenarnya dia nggak melakukan firman Tuhan. Malaiki pasal 3 ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu. Ya. Malaiki pasal 3 ayat 16, ini terakhir. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Beginilah cara orang lain untuk berbicara takut sama Tuhan. Begini, Ibu Seni, ya harus serius. Ya, Ibu Seni udah berusia 60 tahun lebih. Umur manusianya 70 tahun, lebih daripada kesusahan Ibu Seni. Setialah sama Tuhan, berkorbanlah untuk Tuhan. Kira-kira begitu, saudara kasih. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Lalu dikatakan di sini apalagi, saudara kasih? Ya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu hormat. Jadi kalau kita beribadah jangan kalau ngantuk diapain, saudara kasih? Matanya, alisnya digini-giniin. Mungkin udah pakai apa namanya, celak-celak begitu ya, nggak apa-apa, terhapus. Jadi kalau ngantuk diginiin. Kalau nggak ada permen di kantong saudara, digini-gini aja. Ya. Jadi tangkap firman Tuhan hanya 2 jam ini, saudara kasih. Takut akan Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu takut akan Tuhan. Yang dimaksud kita menghormati Tuhan, saudara kasih. Mulai dari awal worship leader tadi kita menyembah Allah. Sampai mengakhiri ibadah ini tetap kita takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Saya orang yang hormat akan Tuhan, saudara kasih. Sudah 25 tahun melayani Tuhan. Dan saya ingatkan kepada anak-anak saya, hormati Tuhan ketika engkau beribadah. Mau di rumah kau beribadah, hormati Tuhan. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Bukankah dikatakan di sini, saudara kasih, kita ini milik kesayangan Allah, ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Karena kita melayani dia.
Amin. Kita ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, tentu kita harus menghormati ayah kita. Jadi anak-anak, hormati ayah dan ibumu. Yang melahirkan engkau bersusah payah 9 bulan di rahim ibumu. Hidup atau mati tantangannya sore kasih. Dan membesarkan engkau dan menyekolahkan engkau sampai ke universitas dan sampai engkau kerja. Kalau kau kerja, hormati ayah dan ibumu. Bukan hanya hormat kepada Tuhan, tapi hormat kepada ayah dan ibu. Karena Alkitab mencatat, Keluaran pasal 20 itu ada hukum yang ke-10 yang Tuhan berikan kepada Musa. Hormatilah ayah dan ibumu. Ada banyak zaman sekarang ini tidak menghormati lagi ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya itu adalah tangan kanannya Allah, kepercayaannya Allah, pendampingnya Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Sama seperti Daud ini sore kasih sebagai ayah yang memiliki pengenalan akan Allah. Dia ingatkan anaknya saya Raja Salomo supaya dia tidak jatuh kepada berhala-berhala, supaya tidak jatuh kepada perempuan-perempuan pelacur sore kasih. Demikian juga ayahnya mengingatkan anak-anaknya di tempat ini, termasuk Grace dan Monica anak saya. Selalu saya ingatkan, dengarkan perkataan ayahmu. Hei Monik, engkau tamat dari Marsudiri ini SD, ya. Jangan kau ke SMP 14. Karena SMP 14 itu adalah bagian daripada kontainer. Ya, nanti itu sensitif kontainer, nanti masuk ke banyak kontainer. Ya. Jadi kaulah sekolahlah kau di SMP 121 di Balai Rakyat. Kalau kau nanti SMP di situ, bisa kau dari belakang naik sepeda. Oh benar saudara kasih, NIM-nya 24. Benar kata papi, ya benar. Dia mau dengar. Kemarin tamat SMP saudara kasih. Dia 8 besar dari 600 siswa. Ya. Dia dapat peringkat 8. Berarti dia jalur prestasi dari pemerintah, dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan saudara kasih. Kalau menurut umur tidak cukup. Dia pilih saudara kasih SMA 52, SMA 75, SMA 110. Lalu diambisi ke SMA 75 atau 52. 52 banyak tantangan kontainer saudara kasih. Kalaupun dulu si Grace masuk ke situ karena kemurahan Allah, karena diantar sama papinya selalu. Kalau pagi-pagi dia lewat tengah 7, saya ngantar karena kontainer sudah jalan. Jam 6 kontainer belum ada jalan. Saya suruh dia cepat-cepat. Tapi puji Tuhan, Grace sehat selalu. Sudah universitas. Ya, isinya tas. Ya. Masuklah si Monik, terlemparlah ke SMA 75. Sudah tinggal 5 menit waktunya. Saingannya sudah banyak sore kasih. Terakhir cuma satu lagi, terlempar, dia tergeser di SMA 110. Datang si Monik, aduh. Dia nangis apa pura-pura nangis saya nggak tahu. Pintar dia bersandiwara sore kasih. Ya, jangan kau nangis nak. Dengarkan ayahmu berbicara. Karena ayahmu itu sayang sama engkau, supaya engkau tidak melewati kontainer-kontainer yang ada di semper sana. Oh, aku mau pakai Vespa, nggak bisa Vespa saya lagi dilihat, katanya kan. Tenang saja Vespamu, walaupun kau nyangkut di SMA 110, bawa Vespamu, ada parkiran di situ. Lebih banyak siswa SMA 110, ada STM di situ, ada di situ SMK, ada berjurusan-jurusan, beribu-ribu di situ siswa. Nanti kau bawa lah Vespamu, kau parkir, supaya dilihat orang, ya. Tapi Monik, kalau kau parkir Vespamu nanti di situ, karena berhubung sempit parkirannya, tergesek-gesek lah Vespamu, lecet lah. Saya jalan kaki aja katanya. Artinya Tuhan punya rencana yang terbaik. Jadi kenal Allahmu, hormati Tuhanmu, hormati ayah dan ibumu. Amin. Anak-anak muda, amin. Mana anak muda? Jangan orang tua lah. Amin anak-anak muda. Amin. Ya, si Jo juga begitu. Berikan yang terbaik kepada ayahmu, kepada ibumu. Ya. Jangan orang lain dulu. Ayah dan ibu kita. Maaf. Ya, saya spontanitas ini berbicara. Karena ini firman Tuhan, kenyataan dalam kehidupan kita. Saya adalah orang yang menghormati ayah dan ibu saya, sekalipun saya dibuang dari kecil.
Tapi karena saya sudah mengenal Allah dengan secara pribadi 25 tahun, sekalipun saya disakiti dan dibuang dan diperlakukan tidak adil seperti Arianggara, film Arianggara itu tahun 84 saya paling senang. Ibu Tiri itu saya tonton. Itu midnight di daerah Grogol sana, di Roxy saya kasih. Masih bayar 750 perak pada masa itu. Ya, tertentu kalau bioskop-bioskop yang bagus pada masa itu. Ya. Tapi saya memaafkan, mengampuni dan menghormati ayah saya dan ibu saya. Saya berikan yang terbaik kepada ibu saya. Sekalipun sudah tertati-tati dibuang kepada saya oleh Susan adik saya, hanya oleh sampah dibuang kepada saya. Karena saya mengerti kebenaran firman Allah. Sekalipun ibumu perlakunya begitu, hormati dia karena kau lahir dari situ. Jadi kita bangga lahir dari kandungan ibu kita. Terciptalah si Ferry, ya, terciptalah si Joe, si Marpel. Kita harus bangga sore kasih. Banggalah saudara. Banggalah si si Deborah atau si Davinka, si Grace dan Simone. Kita bangga memiliki ibu dan ayah kita. Jadi inilah poin yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Ya. Itulah yang akan saya sampaikan kepada kita. Hidup tenang. Jangan gerasak gerusuk. Jangan takut, jangan khawatir di zaman pandemik ini. Tetap tenang. Yang penting hidup bergaul dengan Tuhan. Yang kedua saudara kasih apa tadi? Hah? Orang yang mengenal Tuhan itu apa? Hah? Ya. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Jika tertuju mata hatimu kepada Tuhan, ketika engkau tertuju kehidupanmu kepada Tuhan, maka di tengah-tengah masalah persoalan itu tertolonglah engkau dengan kuasa Tuhan saat ini. Tuhan, hambamu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus yang tidak pernah berhenti berbicara menghampiri umatmu saat ini. Aku tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan mereka, tapi Roh Kudus yang maha tahu dalam kehidupan mereka. Kalau mereka berbeban berat, masalah persoalan datang bertubi-tubi yang tidak dapat diselesaikan, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan sertai mereka ya Bapa. Berkati umatmu Tuhan di siang hari ini. Berikan kekuatan yang baru buat mereka, agar mereka tetap setia terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarkan firman Tuhan itu terwujud dalam kehidupan mereka, agar mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan mereka dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan.